Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Marturia Ministry. Hari ini hari baru di pekan yang baru, Senin 22 November 2021. Tentunya berkat-berkat baru dari Tuhan juga selalu hadir dalam hidup kita. Hari ini kita bersyukur bersama anak Raya Pandu Anasteo dan anak Clara Aurora Yudita yang bersukacita untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Selamat ulang tahun kami ucapkan, doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian dan masa depan kalian. Hari ini juga kita bersyukur bersama keluarga Bapak Dedi Christian dan Ibu Bardianti atas pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Selamat ulang tahun perkawinan kami ucapkan, teriring doa kami sukacita, bahagia selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu. Ibu Bapak Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami sudah ada di hari baru, kami mau menjalaninya, kami mau merenungkan firman-Mu dulu, supaya itu boleh menuntun kami dalam menjalani hari kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 25 adalah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikian bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu bapak saudara kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca menceritakan tentang pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, yang dilaksanakan oleh Paulus. Ketika itu Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Di rumah ibadat di Antioquia di Pisidia, Rasul Paulus membawa orang-orang yang ada di sana untuk mengenal Yesus Kristus. Rasul Paulus memulai pemberitaannya dengan mengungkapkan sejarah pemilihan dan pemeliharaan nenek moyang Israel, tanah yang mereka duduki sampai dengan Daud sebagai raja yang terkenal yang ada di antara mereka. Raja Daud
yang berkenan di hati Tuhan, karena ia melakukan segala kehendak Tuhan. Oleh karena itu Raja Daud sungguh diberkati, dan bahkan dari keturunan Raja Daud lahirlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, karena Raja Daud melakukan kehendak Tuhan, seluruh kehidupannya yang dia jalani sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan memberkati hidupnya. Mari menjadi orang-orang yang selalu mau melakukan kehendak Tuhan, supaya kita berkenan menerima berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu ini akan menuntun kami menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hidup kami, supaya Tuhan berkenan pada kehidupan kami dan Tuhan berkenan untuk memberkati hidup kami. Amin. Demikian Ibu Bapa, saudara kekasih Tuhan, selamat berkarya, layan di hari ini, tetap patuhi prokes, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.